Halo teman-teman, selamat datang di kelas Node.js, di mana di sini kita akan fokus bahas tentang Node.js NPM atau singkatan dari Node Package Manager. Oke, sebelum kita mulai ya, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan, saat ini saya kerja sebagai Technical Architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun, dan biasanya di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi konten soal programming ya, di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, ada di YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, teman-teman juga email ya, bisa email ke email pribadi saya di sini. Oke, sebelum teman-teman belajar tentang Node.js Node Package Manager ini, teman-teman pastikan dulu sudah menyelesaikan kelas-kelas saya sebelumnya. Dari mulai yang pertama, teman-teman sudah menyelesaikan semua kelas JavaScript saya ya. Jadi ini wajib teman-teman menyelesaikan kelas JavaScript saya. Nah, karena di sini saya tidak akan mengajarkan lagi tentang dasar-dasar ya, apalagi ya untuk JavaScript itu sendiri. Jadi dianggapnya teman-teman sudah mahir tentang pemrograman JavaScript. Nah, selanjutnya juga teman-teman sudah mengikuti kelas saya sebelumnya, yaitu tentang Node.js dasar. Jadi pastikan teman-teman sudah mengerti bagaimana cara menginstal Node.js, bagaimana cara menjalankan aplikasi di Node.js. Jadi sudah saya bahas ya di kelas Node.js dasar. Jadi di sini kita fokusnya membahas tentang Node.js NPM. Oke, agendanya apa saja sih? Nanti agendanya lumayan banyak ya. Nanti kita berkenalan dengan Node Package Manager itu apa gitu ya. Mungkin teman-teman baru dengar misalnya ya. Nanti kita bahas itu tuh apa sih gitu ya. Kita juga nanti coba belajar membuat project seperti apa gitu ya. Nah, nanti kita bahas tentang project configuration, project type, script, dependency management, dan masih banyak yang lainnya yang akan kita bahas di kelas ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya, kita akan langsung masuk ke materi saja. Oke, sekarang kita akan berkenalan dulu dengan NPM atau Node Package Manager itu apa sih? Saat kita membuat aplikasi, itu biasanya kita akan buat dalam bentuk istilahnya itu project. Jadi satu project aplikasi. Nah, kalau teman-teman bingung ya, kita sederhanakan saja misalnya. Jadi satu project biasanya adalah satu directory atau satu folder yang isinya adalah kode-kode program kita ya. Termasuk nanti kalau kita butuh library atau istilahnya dependensi yang kita butuhkan, itu nanti kita simpan di dalam folder itu. Nah, jadi nanti pada kenyataannya ketika teman-teman membuat aplikasi biasanya, kita jarang sekali membuatnya secara manual semuanya. Biasanya beberapa fitur mungkin kita akan menggunakan yang sudah dibuat oleh orang lain, atau kita bilang istilahnya adalah library orang lain, atau dependensi orang lain gitu ya, atau project orang lain. Contohnya banyak sekali project-project open source yang sudah bagus gitu ya. Jadi dibanding kita misalnya membuat semuanya sendiri, kita fokus misalnya membuat yang kita butuhkan saja. Yang lainnya kita bisa gunakan sebagai library atau dependensi dari project yang sudah orang lain buat. Nah, untuk melakukan manajemen kode program dan juga dependensi manajemen, kalau kita lakukan secara manual, ini bukanlah hal yang menyenangkan dan juga bukan hal yang mudah gitu ya. Karena semuanya itu ribet sekali kalau kita harus manage semuanya sendiri gitu ya. Contohnya teman-teman misalnya harus menggunakan library orang lain namanya A gitu ya. Kita pakai nih A-nya. Suatu saat ternyata di-update versinya. Nah, kita kalau misalnya lakukan manual, kita harus download lagi versi yang terbaru. Bayangkan kalau kita menggunakan bahkan sampai puluhan atau ratusan ya dependensi orang lain, nah itu sangat sulit sekali untuk maintain-nya gitu ya. Apalagi kalau terjadi perubahan gitu ya. Perubahan versi, kita harus upgrade dan sebagainya. Jadi lumayan ribet sekali. Nah, maka dari itu, untungnya di Node.js itu menyediakan yang namanya NPM atau istilahnya Node Package Manager. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melakukan manajemen project di Node.js. Kalau teman-teman sebelumnya belajar misalnya PHP, di PHP ada yang namanya PHP Composer. Kalau teman-teman sebelumnya belajar Java misalnya, di Java itu ada yang namanya Apache Maven. Kalau teman-teman misalnya belajar Golang, di Golang itu ada yang namanya Golang Modules ya. Nah, itu semuanya adalah package manager yang ada di bahasa pemrograman yang lain. Nah, kalau di Node.js gitu ya, itu ada yang namanya NPM atau Node Package Manager. Apa sih kegunaan NPM? Jadi NPM itu tidak hanya digunakan untuk melakukan manajemen project di Node.js-nya. Nah, nanti NPM juga bisa digunakan untuk melakukan yang namanya dependency management ya. Jadi kalau misalnya kita butuh di dalam project kita tuh banyak dependensi, itu kita nggak perlu lagi handle semuanya manual. Jadi teman-teman nggak perlu download manual gitu ya, update manual, upgrade manual, itu nggak perlu semuanya dilakukan secara manual.
itu semua bisa di-handle secara otomatis oleh si NPM ini. Jadi nanti NPM bisa digunakan untuk download dependensi misalnya, untuk update dependensi, untuk upgrade dependensi yang terbaru gitu ya. Itu semuanya bisa kita lakukan secara otomatis. Jadi tanpa kita harus lakukan secara manual dengan cara download satu persatu. Itu nggak perlu kita lakukan manual lagi. Jadi semuanya bisa di-handle secara otomatis oleh si NPM. Nah, saat nanti kita membuat project menggunakan NPM, itu nanti teman-teman akan bertemu ya dengan sebuah file namanya adalah package.json. Jadi nanti NPM itu akan menyimpan semua konfigurasi project kita di satu file, namanya adalah package.json. Jadi nanti saat teman-teman di materi selanjutnya kita belajar membuat project-nya, ketika teman-teman buat project-nya, nanti secara otomatis NPM itu akan buat sebuah file namanya package.json. Ini jangan dihapus ya, kenapa? Karena semua konfigurasi dari NPM itu disimpan di sana. Dari mulai kalau teman-teman menambahkan dependensi ya, kalau teman-teman mau menambahkan nama project-nya, deskripsi project-nya, dan sebagainya, itu semuanya disimpan di dalam si package.json. Nah, teman-teman bisa buat package.json-nya secara manual kalau teman-teman mau ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau buat manual silakan, tapi kalau saya sih sarankan teman-teman bikinnya menggunakan auto-generate ya, nanti menggunakan program NPM-nya. Nanti kita akan pelajari. Nah, saat kita melakukan manajemen dependensi ya, menggunakan NPM, NPM itu akan melakukan pencarian atau download dependensi secara otomatis dari website yang namanya npmjs.com. Nah, kalau teman-teman mau mencari misalnya dependensi yang open source gitu ya, yang bagus gitu ya, teman-teman juga bisa nyari di npmjs.com. Jadi teman-teman bisa cari di sini gitu ya. Jadi di sini ada banyak sekali library. Nah, ini ada popular libraries contohnya ya. Contohnya yang paling populer di sini ada banyak gitu ya. Di sini ada Axios contohnya. Kalau teman-teman nanti butuh melakukan HTTP atau API call gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti ini ya. Jadi menggunakan library Axios contohnya. Nah, ini teman-teman nanti install di project kita. Jadi kalau teman-teman mau nyari di sini bisa cari. Di sini banyak sekali. Gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman nanti menambahkan dependensi, nanti defaultnya dia akan mencari dependensinya ke website npm.js. Dan ini semuanya kita nggak perlu lakukan secara manual nanti ya untuk download library-nya. Ini semuanya sudah di-handle secara otomatis oleh si NPM-nya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk menginstal NPM? Nah, untungnya kita tidak perlu menginstal NPM secara manual, gitu ya. Nah, saat teman-teman menginstal Node.js, itu secara otomatis NPM-nya juga akan terinstall. Jadi di dalam Node.js sudah otomatis ada NPM-nya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi install NPM manual. Beda kayak contohnya di PHP gitu ya, teman-teman harus install komposernya manual. Kalau di Java, teman-teman harus install Apache Maven-nya manual. Tapi kalau di Node.js, NVM itu sudah bawaan dari si Node.js-nya. Jadi teman-teman bisa langsung pakai NVM saja. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin gitu ya, mengecek versi NPM yang terinstall di komputer kita bisa gunakan perintah seperti ini, npm --version. Jadi teman-teman bisa ngecek nanti versi berapa sih NPM-nya. Nah, ini versinya tidak akan sama dengan versi Node.js-nya. Kalau teman-teman misalnya Node.js-nya versi 16, bukan berarti NVM-nya versi 16 gitu ya. Jadi pasti berbeda. Oke, kita coba ya. Jadi di sini saya akan coba. Kita akan cek di laptop saya, npm --version. Nah, di laptop saya, NPM-nya versi 8.8.0. Bukan berarti Node.js-nya versi 8 ya. Kalau kita cek node --version, nah, Node.js saya versinya 16.13. Jadi pasti beda nih antara versi NPM dan juga versi Node.js-nya. Tapi kalau teman-teman sudah install Node.js, di dalamnya sudah otomatis ada si NPM-nya. Jadi dengan ini kita berarti tahu sekarang kita sudah punya NVM-nya. Oke, nextnya kita akan coba belajar membuat project menggunakan si NPM ini. Sekarang kita akan coba membuat project ya, tapi di sini kita membuat projectnya menggunakan si NPM ini. Untuk membuat project menggunakan NVM, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buat folder project terlebih dahulu. Ya. Nah, selanjutnya teman-teman silakan gunakan terminal atau command line untuk masuk ke folder yang sudah kita buat tersebut. Nah, selanjutnya, setelah kita masuk ke dalam foldernya, kita bisa gunakan perintah nvm init. Ini untuk digunakan membuat project baru di folder tersebut. Oke, kita akan sekarang praktekkan ya.
Jadi sekarang saya akan masuk ke tempat saya biasa menyimpan project. Selanjutnya saya akan buat direktori, namanya belajar Node.js npm ya. Oke, kita akan masuk. Nah, setelah masuk, teman-teman silakan ketikkan npm init. Jadi ini untuk membuat project-nya. Jadi teman-teman gunakan perintah npm init. Nah, ketika teman-teman ketikkan npm init, maka akan ada banyak pertanyaan dari si npm ini ya. Jadi seperti input informasi dari si project yang kita buat ya, atau istilahnya kalau di Node.js itu namanya package gitu ya, package yang kita buat. Nah, yang pertama adalah package name-nya atau nama package-nya. Nah, ini default-nya dia belajar Node.js npm sama dengan folder saat ini. Jadi saat ini kan saya berada di folder belajar Node.js npm. Jadi ini sama. Kalau sama ya tinggal saya enter saja. Kalau teman-teman mau ganti namanya silakan diketikkan namanya. Saya enter karena saya anggap ini sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan menentukan versi dari si package-nya atau project-nya. Nah, di sini default-nya adalah versinya 1.0.0. Nah, penomoran versi di sini ini menggunakan semantic version ya. Nanti kita akan bahas. Jadi ada pembahasan tersendiri tentang semantic version ini ya. Oke. Nah, selanjutnya sekarang saya enter dulu. Nah, selanjutnya di sini deskripsinya. Deskripsinya apa? Contohnya di sini saya akan ketikkan belajar Node.js npm. Nah, di sini ada entry point-nya. Entry point itu adalah sebuah file ya yang kita tentukan sebagai entry point ya. Jadi masuknya itu di mana gitu ya. Ketika kita bikin package itu nanti selalu ada istilahnya itu file utama gitu ya. File utamanya mau di mana. Nah, di sini defaultnya adalah index.js. Kalau teman-teman mau ganti contohnya main.js atau app.js silakan. Nah, contohnya di sini saya akan gunakan index.js saja ya, bawaan defaultnya. Jadi tinggal saya enter saja. Oh, di sini adalah test command-nya atau perintah untuk melakukan unit test-nya. Nah, kita belum belajar unit test, jadi di sini kita bisa kosongkan. Enter, lalu di sini adalah git repository-nya. Kalau teman-teman punya ya git repository-nya, contohnya URL menuju git repository-nya, silakan ketikkan di sini kalau teman-teman mau ya. Nah, sekarang saya akan kosongkan dulu. Nah, di sini ada keyword-nya. Kalau teman-teman memiliki keyword ya untuk project teman-teman, silakan masukkan di sini. Contohnya di sini keyword-nya adalah programmer zaman now, misalnya PZN, misalnya Node.js misalnya ya, npm. Nah, silakan seperti itu. Enter. Nah, lalu di sini autornya ya, autor dari si project ini. Contohnya di sini nama saya, Eko Kurniawan Kanedi. Ini adalah lisensinya. Kalau teman-teman punya lisensi dari projectnya silakan. Defaultnya adalah ISC gitu ya. Kalau teman-teman punya lisensi, contohnya di company teman-teman punya lisensi sendiri, silakan masukkan di sini nama lisensinya apa. Nah, di sini saya pakai defaultnya, contohnya ISC ya. Enter. Nah, nanti setelah semuanya teman-teman isi, nanti itu sebenarnya dia akan buatkan sebuah file namanya package.json di dalam folder yang tadi sudah kita buat di sini gitu ya. Nah, isi dari filenya itu adalah ini yang tadi kita ketikkan. Dari namanya, versionnya, description-nya, main entry point-nya gitu ya. Ini untuk unit test-nya kebetulan tidak ada, jadi saya di sini otomatis kosong ya. Lalu di sini keyword-nya, contoh di sini programmer, PZN, Node.js, npm. Lalu di sini ada autornya dan di sini lisensinya. Kalau sudah oke, saya ketikkan yes, enter, selesai. Jadi kalau saya coba buka gitu ya, saya clear ls-l. Nah, ini ada satu file baru namanya adalah package.json. Nah, selanjutnya silakan teman-teman buka menggunakan IDE atau editor yang teman-teman mau ya. Di sini contohnya saya buka menggunakan WebStorm. Nah, selanjutnya nanti tinggal teman-teman saya trust dulu, trust. Nah, di sini sudah ada satu folder belajar Node.js npm dan isinya cuma ada package JSON saja. Jadi package JSON ini adalah ya yang tadi kita ketikkan ketika kita menggunakan npm init. Jadi sekarang kita sudah berhasil membuat project menggunakan si npm ini. Sekarang kita bahas tentang project configuration.
Jadi inti dari konfigurasi project menggunakan Node.js ya, terutama menggunakan npm, itu adalah package.json filenya. Jadi file package.json ini merupakan konfigurasi yang berupa format JSON ya untuk project Node.js yang kita buat atau package Node.js yang kita buat. Sebenarnya ada banyak sekali ya, kalau teman-teman mau explore gitu ya, itu ada banyak sekali ya key untuk package.json-nya ini. Nah, ini saya bahas sebagian. Nah, jadi contohnya, di sana kan ketika kita tadi gunakan ya, kita buat di sini package.json ada banyak ya, ada name, version, dan yang lain-lain. Nah, itu sebenarnya masih banyak yang lainnya gitu ya. Nah, contohnya kalau name, ini untuk nama project atau package-nya. Kalau version, itu untuk versi dari project-nya. Kalau description, ini untuk deskripsi project-nya. Nah, ada juga yang namanya homepage. Homepage ini untuk homepage dari project-nya. Misalnya teman-teman punya halaman project-nya kalau open source atau mungkin halaman company-nya gitu ya. Ada autornya, ya, autor dari project-nya. Contohnya mungkin di sini nama timnya atau nama orangnya. Nah, ada juga contributors-nya. Misalnya kalau misalnya lebih dari satu orang gitu ya yang develop-nya, ya mungkin ada juga contributors-nya. Jadi teman-teman bisa masukkan contributors di sini lebih dari satu orang. Oh, di sini ada main-nya, ini ada entry point package-nya. Lalu ada keyword-nya, ya, ini untuk keyword project-nya. Lalu ada lisensinya, ini untuk lisensi project-nya, ada repository-nya. Ini untuk repository si project-nya. Jadi sebenarnya masih banyak keyword ini ya, atribut-atribut yang bisa kita gunakan di package JSON-nya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita tambahkan di sini ada homepage-nya misalnya gitu ya. Ada repository-nya, contohnya di sini kita menggunakan Git, lalu di sini Git-nya di mana gitu ya, misalnya seperti ini. Ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan informasi tambahan seperti ini. Selain ini sebenarnya masih banyak yang lain, nanti kita bahasnya secara bertahap. Oke. Kita kasih contoh di sini, misalnya saya akan tambahkan homepage gitu ya. Jadi di homepage ini misalnya saya akan masukkan website programmer zaman now misalnya. Seperti ini. Ya. Lalu kalau teman-teman ada repository, silakan juga tambahkan repository, contohnya tipenya misalnya Git gitu ya. Nah, di sini ada URL-nya. URL-nya misalnya https github.com programmer zaman now misalnya belajar Node.js npm misalnya seperti ini. Jadi ada banyak sekali. Jadi ini namanya adalah project configuration. Ada banyak nanti kita bahas, contohnya seperti ada dependensi, script, dan yang lain-lain. Kita akan bahas secara bertahap. Jadi setiap kita bikin project menggunakan npm, maka kita bisa setting semua konfigurasi project-nya hanya di satu file, yaitu package.json. Sekarang kita bahas bagaimana cara menjalankan project yang sudah kita buat. Jadi untuk menjalankan project, sebenarnya kita bisa lakukan ya, sama seperti ketika kita menjalankan script menggunakan Node.js. Nah, jadi kita bisa gunakan perintah seperti ini, node, file script-nya yang mana, gitu ya. Nah, yang membedakan adalah Node.js itu sebelum menjalankan filenya, dia akan membaca konfigurasi dari package JSON terlebih dahulu. Jadi kalau tidak ada package JSON, dia langsung eksekusi filenya, tapi kalau ada package JSON filenya, maka dia akan baca dulu informasi ya dari si package.json-nya. Nanti baru dia jalankan si script-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita akan buat index.js gitu ya, di sini isinya adalah console info hello world contohnya. Oh, teman-teman coba jalankan misalnya. Jadi cara menjalankannya tinggal gunakan node index.js. Jadi tidak berbeda ya maksudnya ya. Jadi sama aja sebenarnya cara menjalankannya. Cukup gunakan perintah node lalu nama filenya yang mana. Nah, cuma perbedaannya di dalamnya itu sebenarnya Node.js-nya itu akan membaca dulu konfigurasi dari si package JSON-nya. Setelah dia baca, nanti baru dia jalankan si filenya. Nah, untuk apa membacanya? Karena nanti beberapa konfigurasi bisa memanipulasi behavior dari si Node.js-nya. Nanti di materi selanjutnya kita bahas. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan buat sebuah file namanya index.js di sini. Jadi index.js. Lalu di sini kita cukup console info hello world saja seperti ini. Nah, jadi selanjutnya teman-teman bisa buka terminal. Jadi di terminalnya di dalam folder belajar Node.js npm, teman-teman cukup gunakan perintah node gitu ya. Lalu nama filenya index.js seperti ini. Enter. Nah, hasilnya hello world. Jadi sama aja sebenarnya, tidak ada bedanya untuk menjalankannya.
Sekarang kita bahas tentang project type. Secara default, saat kita membuat project menggunakan Node.js itu sampai saat ini saya buat video ini gitu ya, itu defaultnya masih menggunakan CommonJS. Nah, oleh karena itu, ketika kita menggunakan JavaScript modules ya, kita harus mengubah filenya menjadi file MJS ya. Ketika teman-teman belajar Node.js dasar, di sana kan kita menggunakan JavaScript modules ya. Karena saat ini sudah mulai banyak digunakan versi JavaScript modules gitu ya, dibandingkan CommonJS menggunakan ini ya, script require. Nah, problemnya adalah kalau misalnya kita membuat filenya menggunakan file JS, defaultnya itu dia tidak bisa menjalankan si JavaScript modules. Jadi teman-teman harus gunakan selalu MJS. Nah, tapi kita juga bisa mengubah default project type-nya. Yang tadinya CommonJS menjadi JS modules. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman bisa ubah atribut type di dalam package JSON-nya. Nah, sangat direkomendasikan kalau sekarang gitu ya, teman-teman menggunakan JS modules dibanding CommonJS gitu ya, karena JS modules saat ini sudah menjadi standar di JavaScript terbaru gitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Jadi contohnya teman-teman silakan tambahkan yang namanya type di sini, lalu ganti defaultnya itu adalah CommonJS. Nah, kita ganti menjadi modul. Jadi sebelumnya ketika kita buat project NPM-nya itu sebenarnya tidak ada type-nya. Nah, kita bisa ganti type-nya menjadi modul. Jadi otomatis dia akan menggunakan JavaScript modules. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Ketika teman-teman menggunakan type-nya modules dengan tidak menggunakan type-nya modules. Oke, jadi di package JSON-nya kita akan tambahkan di sini ya, di bawah sini namanya adalah type ya. Lalu di sini types-nya ada dua pilihan, modul ada CommonJS. Nah, default-nya itu CommonJS. Makanya kalau teman-teman mau butuh modul yang lain, teman-teman menggunakan function require, seperti yang sudah kita pernah bahas di materi Node.js dasar. Tapi karena kita mulai fokus di sini sekarang menggunakan JS modules gitu ya, teman-teman kita bisa ganti menjadi modul. Nah, sekarang artinya default-nya, teman-teman ketika menjalankan file JS itu dianggapnya dia sebagai modul. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah import gitu ya. Nah, export itu juga bisa. Oke, contohnya misalnya, kita akan buat di sini misalnya teman-teman melakukan import ya. Kita akan import seperti di sini sebuah ini ya, modul dari FS ya, file system. Lalu kita coba bikin sebuah ini ya, sebuah function write to file digunakan untuk write ke file. Nanti kita coba di sini ya. Nanti ini kita export, nanti kita coba import dari tempat lain. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita cukup menggunakan JS ya. Jadi di sini menggunakan JS, tidak menggunakan MJS. Oke, saya akan buat di sini sebuah file, namanya adalah write.js ya. Ini menggunakan JS. Jadi di sini kita import fs ya, from fs. Nah, selanjutnya kita akan export const write to file ya. Lalu di sini ada file, ada kontennya apa. Lalu di sini simple kita pakai fs.write file sing ya. Lalu di sini filenya apa, kontennya apa. Oke, sebentar saya akan enable Node.js dulu di project WebStorm saya. Nah, selanjutnya setelah ini ya, kita akan coba buat yang importnya. Importnya di mana? Importnya misalnya kita akan update yang index.js-nya. Di index.js-nya kita akan lakukan import contohnya ya, yang write to file-nya. Nanti kita coba panggil write to file, kita akan coba simpan ke hello.log filenya, lalu kontennya isinya adalah Eko Kurniawan Kanedi contohnya, seperti ini. Oke. Jadi di sini di index.js-nya kita akan hapus di sini. Di sini kita akan import write to file ya, di sini from write.js. Lalu di sini kita akan write to file contohnya hello.log. Oh, di sini misalnya tadi apa ya namanya? Eko Kurniawan Kanedi. Oke, selesai. Karena di sini ya sudah kita ganti modul, otomatis dia jalan. Tapi coba kita itu dulu ya, hapus dulu ya. Jangan dulu menggunakan modul. Nah, kita lihat. Kita node index.js. Apa yang terjadi?
Nah, lihat di sini error. Errornya adalah cannot use import statement outside a module. Karena dianggapnya adalah file JS itu bukan modul, gitu ya. Nah, di sini bahkan dikasih tahu ya, kalau misalnya teman-teman mau menganggap ini tipenya modul, silakan ubah tipenya menjadi modul ya di dalam package JSON-nya. Nah, jadi sekarang kita bisa ganti nih project type-nya menjadi modul. Jadi teman-teman tidak perlu bikin filenya MJS lagi ya, langsung bisa pakai JS saja, nanti dianggapnya dia sebagai modul. Oke, kalau kita coba lagi, node index.js, enter, maka hasilnya sukses. Nah, kita lihat di sini nanti ada file baru namanya hello.log. Nah, isinya adalah Eko Kurniawan Kanedi. Jadi di sini sudah benar ya, write to file, importnya berarti jalan, exportnya berarti di sini jalan. Jadi seperti ini kalau teman-teman mau rubah project type-nya. Jadi default-nya itu project type-nya menggunakan common.js, tapi kalau teman-teman pengen ubah, teman-teman tinggal ubah aja di bagian package JSON type-nya menjadi modul. Artinya kita akan menggunakan JavaScript modules. Sekarang kita bahas tentang script. NPM itu memiliki fitur yang namanya adalah script, di mana kita bisa menyediakan perintah script ya, yang nanti bisa digunakan untuk menjalankan perintah lainnya. Nah, penggunaan script ini biasanya menggunakan atau digunakan ya untuk mempermudah kita ketika menjalankan perintah yang lumayan panjang misalnya. Jadi teman-teman bisa ganti, istilahnya itu membuat alias gitu ya, menggunakan si script ini. Nah, untuk menambahkan script, kita bisa tambahkan scriptnya di package JSON. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di sini ya, di package JSON itu ada bagian yang namanya scripts. Nah, di scripts ini teman-teman silakan tambahkan scriptnya. Jadi di sini adalah scriptnya. Ini adalah perintah yang nanti ketika dijalankan ketika kita panggil script ini. Contohnya di sini ada script yang namanya test. Nah, di sini ketika tes ini dijalankan, maka perintah ini akan dieksekusi. Nah, kebetulan di sini kalau teman-teman sudah ngerti tentang sistem operasi Linux gitu ya, echo itu untuk menampilkan tulisan gitu ya. Jadi di sini keluar echo tulisan error not test specific, lalu exit-nya adalah 1. Ya, jadi seperti ini. Oke. Jadi ini contohnya. Misalnya kita mau menjalankan ini ya, index.js. Nah, sebelumnya kan kita ketikkan manual ya, namanya node index.js. Nah, teman-teman bisa bikin script, namanya contohnya di sini run. Namanya sebenarnya bebas ya. Jadi teman-teman boleh bikin nama apapun. Contohnya di sini namanya run. Artinya nanti teman-teman bisa gunakan perintah run untuk menjalankan si program ini, perintah program ini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ngetikkan node index.js itu nggak perlu. Cukup ketikkan run saja. Seperti ini. Oke, jadi contohnya di sini saya akan tambahkan run gitu ya. Nanti kalau run itu dipanggil, saya pengen dia itu ngerunning node index.js seperti ini. Nah, ini bisa ya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjalankan script ini? Run atau juga test. Nah, caranya sederhana. Jadi untuk menjalankan script, kita bisa gunakan perintah npm dengan perintah seperti ini. npm run script, nama scriptnya apa? Ya contohnya npm run strip script run gitu ya. Tadi kan namanya adalah run ya di sini. Run. Jadi teman-teman tinggal ganti nama scriptnya menjadi script yang ada di sini. Entah itu run atau juga test. Jadi bisa seperti ini. Contohnya, kalau kita running misalnya npm run script run gitu ya, maka dia akan coba menjalankan run yaitu adalah node index.js seperti ini. Oke, kita coba ya. Jadi di sini contohnya teman-teman bisa gunakan npm run script run. Maka dia akan menjalankan si run ini. Oke, biar lebih jelas kita akan tambahkan di sini console info hello world. Oke, kita coba lagi. Nah, lihat dia keluar hello world di sini. Nah, jadi seperti itu. Atau teman-teman mau ngerunning yang tes ini. Nah, teman-teman bisa gunakan npm run script test. Enter. Nah, dia keluar seperti ini. Echo ini ya, jalankan perintahnya. Nanti keluarnya adalah error not test specified. Karena di sini keluarnya adalah error not test specified. Seperti ini. Jadi ini, kalau teman-teman mau bikin perintah yang lebih singkat gitu ya. Misalnya di sini panjang banget perintahnya. Dibanding teman-teman ngetikkan semuanya satu persatu. Teman-teman bisa bikin script di sini. Tinggal dibikin di sini nama alias scriptnya apa. Nanti dia akan ngerunning scriptnya apa.
Nah, NPM juga itu mendukung yang namanya special script. Jadi script di package JSON itu terdapat beberapa yang spesial atau memang khusus gitu ya. Nah, script tersebut tidak perlu dijalankan menggunakan perintah npm run script nama scriptnya apa. Nah, tapi bisa langsung dijalankan menggunakan perintah npm nama scriptnya apa. Nah, jadi beberapa script tertentu ya itu spesial di npm. Contohnya yang spesial itu adalah perintah start. Jadi kalau teman-teman gunakan start gitu ya, nama scriptnya itu tidak perlu menggunakan perintah npm run script start, nggak perlu. Bisa langsung npm start, seperti itu. Nah, ada juga stop, ada juga test, ada juga restart, uninstall, version, dan juga masih banyak sebenarnya yang lainnya. Gitu ya. Jadi ini yang familiar yang banyak digunakan. Jadi ada start, stop, test, restart, uninstall, version. Jadi di sini, kalau teman-teman coba jalankan sebelumnya, nah, jadi kan sebelumnya menggunakan perintah npm run script test. Teman-teman sebenarnya bisa gunakan npm test. Langsung, seperti ini. Nah, ini menjalankan script test. Sama aja. Tapi kalau npm run, nah ini nggak ada. Ya. Kenapa? Karena run itu di sini tidak masuk ke special script. Jadi yang special script cuma ada contohnya seperti ini. Nah, selain itu, terdapat script spesial untuk script di atas. Kita bisa gunakan prefix namanya fre. Itu sebagai script yang akan dijalankan sebelumnya. Nah, dan prefix post ya, itu sebagai script yang dijalankan setelahnya. Misalnya, ketika kita gunakan perintah npm start, maka pertama akan menjalankan script namanya pre-start. Setelah itu baru start, dan setelah itu baru post-start. Jadi ada seperti itu. Ya. Nah, contohnya kita akan buat seperti ini. Jadi di sini saya akan buat misalnya start, ada pre-start, ada post-start. Nah, ketika nanti saya jalankan npm start, nah, yang pre-start itu akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi pre itu sebelum gitu ya, post itu setelah. Jadi pre itu akan dijalankan. Jadi nanti perintah ini akan dijalankan terlebih dahulu. Setelah ini selesai, maka perintah startnya yang asli akan dijalankan. Setelah selesai, nanti yang postnya ya, setelahnya yang akan dijalankan. Jadi spesial untuk script yang seperti ini, start, stop, test, restart gitu ya, uninstall itu ada pre dan postnya. Jadi ada pre-start, ada pre-stop, ada pre-test, ada pre-restart, seperti itu ada. Ya teman-teman juga bisa tambahkan seperti itu ya. Oke, kita akan coba tambahkan seperti ini ya. Jadi, oh ya, di sini saya ada sampelnya dulu. Jadi contohnya kalau kita jalankan npm start, maka yang pertama dia akan menjalankan pre-startnya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini, before application start. Lalu dia akan menjalankan si script startnya, dan terakhir baru dia menjalankan si post startnya. Seperti ini. Jadi sekali perintah, teman-teman bisa jalankan 3 script ya. Pre-start, start, dan juga post-start. Oke, kita coba di sini jalankan. Jadi di sini saya akan buat yang pertama pre-start. Perintahnya di sini misalnya echo before application start. Tambahkan petik 1 seperti ini. Oke, lalu di sini post start misalnya ya. Di sini after. Oke, lalu saya tambahkan start. Nah, startnya node index.js saja misalnya seperti ini. Oke, kita sekarang akan coba. Jadi saya akan coba jalankan npm. Teman-teman nggak perlu pakai run script ya. Kenapa? Karena start itu spesial. Ya teman-teman bisa langsung start seperti ini. Nah, hasilnya, kalau teman-teman perhatikan. Jadi yang pertama saya menjalankan ini ya. Ini adalah pre-start. Hasilnya ini. Lalu di sini adalah perintah startnya. Hasilnya hello world. Lalu di sini after startnya. Gitu ya. Atau post startnya. Dan keluarnya di sini after application start. Jadi ini adalah script ya di package. Jadi teman-teman kalau misalnya ada perintahnya yang lumayan panjang dibanding teman-teman selalu ketikan manual, teman-teman bisa bikin script saja di sini. Jadi nanti script yang aslinya ada di bagian value dari si scriptnya ini. Sekarang kita bahas tentang export modul. Sampai saat ini, kita tidak pernah membahas tentang atribut yang namanya main ya, di dalam package JSON, atau di sini adalah entry point-nya. Nah, atribut main ini adalah entry point yang akan di-load ketika kita meload Node.js project atau Node.js package yang kita buat. Nah, pada kasus ketika kita membuat aplikasi, mungkin tidak terlalu berguna ya, karena mungkin kita cuma akan menjalankan aplikasinya. Nah, tapi pada kasus ketika kita membuat library yang akan digunakan di banyak project misalnya, teman-teman bikin satu package, yang nanti mau dipakai di package yang lain misalnya seperti ini. Atau istilahnya ini konsepnya adalah library gitu ya. Nah,
atribut main ini akan terlihat kegunaannya. Jadi ketika kita akan meload package-nya ya, maka default-nya yang akan di-load itu adalah si entry point si main-nya. Oke. Nah, problemnya ketika kita menggunakan atribut main ya, kalau teman-teman menggunakan atribut main saja, kita cuma bisa mengekspos satu file JS-nya saja. Nah, oleh karena itu, untuk menggunakan atribut main sebenarnya sudah tidak direkomendasikan lagi untuk saat ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang itu jarang yang menggunakan atribut main saja. Nah, sebagai penggantinya, terdapat atribut yang namanya export, yang bisa digunakan sebagai konfigurasi untuk mengekspos file JS kita. Nah, yang menarik dari fitur export ini, kita bisa membuat alias ketika kita mengekspos file JS-nya, ya, sehingga tidak perlu menggunakan nama file JS lagi. Sebelumnya, kalau teman-teman perhatikan, saat kita misalnya di dalam index gitu ya, kita mau include modul read.js gitu ya. Nah, kita kan biasanya importnya sebutkan nama filenya, seperti ini ya. Nah, gimana kalau nanti project ini mau di-include misalnya atau ditambahkan sebagai library di project yang lainnya. Nah, kan ribet ya kalau kita sebutkan nama filenya, apalagi nanti foldernya mungkin bisa berpindah-pindah gitu ya. Di tempat saya foldernya di mana, mungkin di laptop teman-teman foldernya di mana, artinya bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, pada kasus seperti ini, lebih baik kita gunakan dalam bentuk modul ya. Jadi kita buat modul. Oke. Ini contohnya. Jadi teman-teman bisa bikin exports ya. Oh, di sini sebutkan nama modulnya apa. Oh, di sini ketika kita nanti import modul ini, kita mau ambil file yang mana. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan titik ya. Titik itu adalah nama dari project-nya. Jadi kalau saya menggunakan titik artinya sama dengan nama modulnya itu nama project ini. Belajar Node.js npm. Seperti ini. Nah, kalau saya bilang titik /write, artinya apa? Artinya di sini kita bisa ganti nanti belajar Node.js npm /write. Maka yang akan diambil adalah write.js ini. Jadi teman-teman nggak perlu lagi sebutin si file write-nya. Seperti ini. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu. Gimana kalau misalnya kita mau menggunakan modulnya? Jadi untuk menggunakan modulnya yang sudah kita ekspor tadi ya di sini. Jadi kita tidak harus semua file kita ekspor ya. Jadi kalau teman-teman misalnya cuma ingin mengekspor modul beberapa saja, ya tinggal sebutkan saja di sini ya. Istilahnya itu whitelist mau mana aja yang bisa digunakan. Nah, untuk menggunakan modul yang sudah kita ekspor, kita cukup gunakan import seperti biasanya ya. Nah, cuma bedanya di sini kita ganti nama modulnya kita gunakan sebagai pengganti titik. Jadi yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau kita gunakan titik itu nanti kita ganti menjadi belajar Node.js npm sesuai dengan nama package-nya. Nah, kalau titik /write berarti nanti jadinya belajar Node.js npm /write seperti ini. Nah, jadi nanti cara penggunaannya kita bisa lakukan seperti ini. Jadi import contohnya jadi from, nah di sini sebutkan nama package-nya belajar Node.js npm /write misalnya seperti ini. Ya. Nah, di sini juga langsung teman-teman bisa gunakan. Jadi nggak perlu lagi pakai filenya. Jadi kalau suatu saat nanti teman-teman mau rubah filenya, itu nggak ada masalah. Jadi tidak nge-break istilahnya ya, tidak merusak library-library atau package-package lain yang menggunakan project kita. Oke, sekarang saya coba dulu ya menggunakan yang main saja. Jadi yang di sini, kita kan mainnya kebetulan di sini adalah index.js ya. Nah, saya akan ganti nih mainnya, contohnya jadi read.js. Artinya kalau nanti ada yang melakukan import ke belajar Node.js npm, yang akan di-load itu yang main di sini. Nah, yang ini. Oke, kita akan coba ya di sini ya. Di sini kita coba export.js. Jadi di sini teman-teman bisa, sebelumnya kan kalau write gitu ya, to file. Nah, kita di sini importnya ke filenya di sini ya. Jadi di sini coba lagi export.log contohnya, belajar export. Oke, di sini saya ganti menjadi nama package-nya, yaitu adalah belajar npm, Node.js npm, seperti ini. Oke, kita coba running. Teman-teman silakan coba running node export. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini package-nya tidak ketemu ya. Kenapa package-nya tidak ketemu? Karena kalau teman-teman gunakan import di sini ya, belajar Node.js npm, nah default-nya karena ini bentuknya itu tidak multimodul gitu ya. Jadi di sini tidak bisa
Makanya kalau teman-teman mau ganti mainnya menjadi write dan sebagainya, ini tidak bisa. Nah, makanya yang baru ini, di teknologi Node.js yang terbaru gitu ya maksudnya. Jadi lebih direkomendasikan teman-teman menggunakan export. Jadi yang main ini kita bisa hapus nih. Kita ganti menjadi export. Nah, ketika teman-teman export, tinggal di sini. Masukkan apa yang mau diekspor. Contohnya, kalau titik artinya sama dengan belajar Node.js npm, itu nanti kita akan load-nya file yang ini ya, /index.js misalnya. Nah, selanjutnya, kalau misalnya /write gitu ya, nah kita ambilnya yang write.js misalnya, seperti ini. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini kalau kita coba jalankan lagi, nah di sini tetap error ya. Kenapa error? Karena di sini kita pakainya modulnya yang diimport belajar Node.js npm. Sedangkan belajar Node.js npm itu yang ini ekspornya itu ngeloadnya yang index.js, di mana index.js itu tidak ada write ya. Nah, jadi kita harus pakainya yang write ini nih, write.js. Jadi di sini di ekspornya harusnya kita belajar Node.js npm /write. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalau saya hapus, saya coba lagi node export. Nah, dia sukses. Nanti di sini akan keluar export.log. Nah, jadi ini salah satu kegunaan export modul ya. Nah, nanti kelihatan gunanya ketika teman-teman bikin library. Nanti kita akan coba ya bikin library. Nanti kita akan publish misalnya. Nanti kita akan coba gunakan di project yang lainnya. Jadi dengan seperti ini, kalau teman-teman di sini bikin banyak sekali file JavaScript misalnya, ada puluhan. Tapi teman-teman merasa saya tidak mau mengekspor semuanya gitu ya. Jadi yang boleh digunakan cuma 2 atau 3. Maka teman-teman bisa ekspor di sini. Jadi yang mau diekspor berapa gitu ya. Contohnya mau diekspornya cuma dari 10 cuma 5 aja ya. Tinggal bikin di sini. Nama modulnya kira-kira apa, nanti dia akan nge-load si file yang mana. Seperti itu. Jadi ini export modul. Jadi teman-teman bisa gunakan export ya di dalam package JSON. Nanti secara otomatis ketika kita export di sini, nama package-nya akan ngambil yang ini. Kalau ini gitu ya, nama package /write akan ngambil yang write.js. Jadi kalau ke depannya teman-teman mau rubah, contohnya write versi 2 gitu ya, versi 3 dan seterusnya. Nah, ini tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena nama modulnya tidak berubah. Jadi ini bisa backward compatible juga kalau teman-teman menggunakan export modul. Sekarang kita bahas tentang dependency management. Salah satu fitur yang sangat berguna ya dalam Node Package Manager itu adalah dependency management. Saat kita membuat aplikasi, sering sekali nanti kita akan membutuhkan dependensi ke library atau package pihak lain. Contohnya misalnya kalau teman-teman butuh library atau package open source, ya, atau mungkin package yang sudah kita buat sendiri. Nah, NPM itu mendukung dependency management, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan download package-nya ya, yang dilakukan secara manual. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan hal tersebut secara manual. Termasuk kalau teman-teman misalnya mau update dependensinya ketika ada versi baru gitu ya, itu tidak perlu kita lakukan secara manual lagi. Nah, secara default, NPM itu akan download dependensi dari websitenya npmjs.com. Jadi kalau teman-teman mau, silakan cari ya library yang teman-teman mau tambahkan ke npmjs.com ini. Nah, kita bisa mencari open source ya package dan akan membuat atau kalau teman-teman mau membuat open source package juga bisa ya. Teman-teman bisa upload ke npm.js. Nanti kita akan demokan. Nah, untuk teman-teman menginstal dependensinya, kita bisa gunakan perintah berikut. Jadi teman-teman bisa gunakan perintah npm install ya. Nama dependensinya apa, lalu add versi berapa yang mau teman-teman install. Atau kalau teman-teman mau, teman-teman bisa langsung tambahkan ya dependensinya di dalam file package JSON. Oke, contohnya, kita akan tambahkan dependensi. Jadi teman-teman cukup tambahkan atribut yang namanya dependency gitu ya, dependencies. Lalu di sini teman-teman sebutkan di sini nama dependensinya, lalu di sini versinya. Jadi di sini contohnya kita akan tambahkan sebuah library yang lumayan populer, namanya adalah Lodes. Nah, di sini popular library ya, Lodes. Jadi Lodes itu semacam package untuk utility memanipulasi data seperti data array, data string, dan yang lain-lain. Teman-teman kalau mau lihat detailnya, teman-teman bisa baca di halaman homepage-nya ya, di halaman ininya Lodes-nya. Nah ini. Jadi teman-teman bisa gunakan untuk banyak hal di sini. Teman-teman bisa baca.
Jadi untuk menginstalnya, teman-teman bisa gunakan perintah npm install atau lebih disingkat npmi gitu ya. Lalu di sini lodes. Kalau lodes berarti menggunakan versi yang paling terbaru, yaitu versi ini gitu ya. Kalau teman-teman mau spesifik versi berapa, tinggal sebutkan add versinya versi berapa. Ya, teman-teman bisa gunakan itu, atau teman-teman bisa langsung sebutkan saja ya. Jadi di sini langsung disebutkan di dalam package JSON-nya. Jadi lodes.2, di sini nama versinya. Oke, kita akan coba ya. Jadi di sini di dalam package JSON ya, di sini saya akan tambahkan dependensi ya. Di sini lodes versinya misalnya 4.17.21 misalnya. Nah, ini versinya. Teman-teman bisa cari nanti di websitenya ya, versinya versi berapa. Oke, selanjutnya setelah kita tambahkan dependensinya, secara default belum di-download gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau download dependensinya, kita bisa gunakan perintah npm install. Jadi npm install ini bisa digunakan untuk download dependensinya. Nanti secara otomatis npm akan download package yang ada di dalam dependensi ke dalam folder yang namanya adalah node modules. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ada folder node modules, itu nggak usah khawatir. Itu adalah semua dependensi yang dibutuhkan oleh package kita. Nah, selain itu, npm juga bisa membuat file namanya adalah package log JSON ya. Jadi nanti di dalam package log JSON itu teman-teman tidak perlu ubah karena itu auto generate oleh si npm-nya. Nah, ini berisikan informasi versi package yang di-download ya. Nah, kenapa disebutkan di sini? Ini nanti untuk mempermudah kita ketika nanti melakukan download ulang library-nya kalau berada di komputer lain misalnya, seperti itu. Ya. Oke. Kita akan coba. Jadi di sini kita akan coba tambahkan download ya dependensinya. Ya, teman-teman gunakan perintah npm install. Nanti dia akan baca di dalam package JSON ya. Lalu di sini dia akan download dependensi yang ada di sini. Oke, selesai ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada node modules foldernya. Kalau teman-teman lihat, nah di sini ada lodes. Lodes itu adalah library yang sudah kita download. Nah, di sini teman-teman lihat, nah ini semua library-nya. Ini lumayan banyak nih library-nya. Ya. Dan biasanya di tiap library di sini ada package JSON juga. Coba kita cari di sini. Nah, ini ada ya package JSON punyanya lodes. Nah, ini isinya punyanya lodes. Ya. Nah, ada banyak di sini. Cuma kebetulan di sini dia cuma mengekspor satu ya, main lodes.js. Jadi artinya cuma ada satu main entry point ya untuk si lodesnya. Oke, selanjutnya setelah kita tambahkan di sini, nah di sini tiba-tiba sekarang ada package log.json. Nah, ini kalau teman-teman buka, ini tuh isinya adalah informasi dependensi yang kita butuhkan. Contohnya di sini ada lodes gitu ya, dependensinya lodes, versinya ini. Nah, kalau nanti downloadnya dari sini. Nah, ini hash-nya untuk memastikan tidak ada yang melakukan hijack si dependensinya gitu ya. Package-nya ini nih, filenya. Nah, artinya apa? Artinya nanti kalau teman-teman coba jalankan npm install lagi, nah nanti dia tidak perlu baca dari package JSON lagi di sini gitu ya. Jadi nanti dia bisa langsung baca dari package log, lalu dia bisa cari di sini filenya ada di mana, dia otomatis download. Jadi lebih cepat biasanya. Jadi kalau teman-teman coba hapus ya, saya coba hapus di sini node modules. Nah, ini saya delete. Lalu kalau teman-teman coba ya, npm install gitu ya. Nah, ini juga dia bisa lagi ya. Jadi dia akan baca dari package log gitu ya. Nanti dia bikin node modules lagi di sini dan download ulang lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini untuk menambahkan dependensinya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menggunakan dependensinya? Oke, untuk menggunakan dependensinya bebas ya, teman-teman bisa baca dokumentasi dari si dependensi atau library yang teman-teman gunakan. Contohnya, kita bisa import sebuah variabel underscore ya, garis bawah di dalam package lodes. Jadi lodes ini cuma ada satu variabel yang diekspor namanya underscore. Nah, di dalam underscore ini ada banyak metode istilahnya ya, atau function yang teman-teman bisa gunakan. Contohnya adalah capitalize ya. Jadi untuk membuat huruf depan tiap katanya itu capital. Nah, huruf lainnya akan di lowercase-kan. Jadi ini contoh utility aja ya. Jadi kalau teman-teman mau explore lebih dalam, silakan explore si library lodes ini. Oke, kita akan coba. Jadi di sini saya akan coba buat file namanya lodes.js.
Di sini saya import underscore from Lodes. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan bikin name. Di sini huruf besar semua contohnya. Oke, lalu di sini saya akan bikin result. Nah, saya ambil dari Lodes titik capitalize, lalu di sini name. Nah, kita akan coba console info name. Sorry, result. Selesai. Nah, sekarang saya akan coba jalankan node ya, Lodes.js. Nah, lihat hasilnya di sini Eko Kurniawan Kanedi, hurufnya sudah di capitalize ya. Sorry, ini capitalize itu berarti cuma huruf depannya aja ya. Jadi Eko-nya aja nih yang dikapitalin, yang lainnya di bawahnya di lowercase-in semua. Jadi ini untuk menambahkan dependensi. Jadi teman-teman silakan tambahkan dependensi yang teman-teman mau ya. Kalau misalnya teman-teman mau nyari contohnya untuk manipulasi waktu contohnya, teman-teman bisa cari library yang populer di Node.js, tinggal tambahkan. Nanti di sini tinggal teman-teman import ya. Nah, coba bedanya di sini tidak menggunakan filenya lagi, tapi langsung menggunakan nama package-nya. Jadi di sini package-nya adalah Lodes ya, teman-teman langsung gunakan Lodes seperti ini.